Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswi kelas 8 dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya dalam kegiatan pembelajaran PPKN. Pada pembahasan bab 6 memperkuat komitmen kebangsaan, pertemuan yang pertama. Pertemuan kali ini akan membahas materi khusus tentang semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi dalam membangun channel ini. Baik, kita mulai. Semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Kita semua mencintai bangsa ini dan kita juga memiliki harapan agar bangsa ini menjadi bangsa yang modern, maju, mandiri, dan demokratis. Untuk mewujudkannya terdapat tantangan yang banyak. Namun kita yakin dengan kesadaran, semangat, dan komitmen yang tinggi, kita dapat mengatasi semua itu. Seperti yang diungkapkan oleh Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah takdir. Jadi, mari bersama-sama kita pertahankan keberadaan NKRI ini. Nah, ini isi pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945, bisa kalian baca. Tidak akan saya bacakan ya, biar kalian baca ketika kalian menyetel video ini. Kita lanjutkan. Mengenai sejarah Nusantara ini, Bung Karno pernah menyampaikan bahwa kita hanya 2 kali mengalami national state, yaitu zaman Sriwijaya dan zaman Majapahit. National state hanya Indonesia seluruhnya, yang telah berdiri di zaman Sriwijaya dan Majapahit, dan kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Itu pidato beliau pada lahirnya Pancasila yang disampaikan oleh Bung Karno di depan Dokuritsu Zumbicho Sakai pada tanggal 1 Juni. Kerajaan Majapahit merupakan cikal bakal negara Indonesia. Majapahit yang keberadaannya sekitar abad 13 sampai abad 15. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan besar yang sangat berjaya, terlebih pada masa pemerintahan Mahapati Gajah Mada yang wafat di sekitar 1360-an. Nah, ini Nusantara Archipelago dengan sumber Saripedia file WordPress tentang Majapahit Empire atau Kerajaan Majapahit. Baik, kita lanjutkan. Gajah Mada adalah Mahapatih Majapahit yang sangat disegani. Dia berhasil menyatukan Nusantara yang terkenal dengan Sumpah Palapa, sumpah yang menyatakan tidak akan pernah beristirahat atau berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu. Sumpah Palapa yang dinyatakan Gajah Mada merupakan bukti semangat yang kuat untuk menggapai cita-cita pribadi maupun cita-cita kerajaan Majapahit untuk mempersatukan Nusantara. Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Berikut ini dapat mengkaji bagaimana keras dan sulitnya perjuangan pendiri negara. Saya akan menyampaikan tentang proses perjuangan Insinyur Soekarno dan Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia yang biasa dipanggil dengan Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni
1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman-Rai. Ibunya orang Bali. Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa SD hingga tamat, beliau tinggal di Surabaya indekos atau kos kalau sekarang, di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ini Haji Cokro Aminoto juga merupakan salah satu tokoh pahlawan nasional. Politisi kawakan pendiri syariat Indonesia. Kemudian beliau melanjutkan sekolah di HBS, Hogeberger School. Saat belajar di HBS, Soekarno telah menggembleng jiwa nasionalismenya. Selepas lulus HBS tahun 1920, Soekarno pindah ke Bandung, melanjutkan ke THS, Teknis High School atau Sekolah Teknik Tinggi yang sekarang menjadi ITB, Institut Teknologi Bandung. Ia meraih gelar insinyur pada 25 Mei 1926. Perjuangan Soekarno didasarkan semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Untuk meraih kemerdekaan, perjuangan harus terorganisasi. Maka bersama teman-temannya, Insinyur Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927 mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia. Pada tanggal 4 Juli 1927, komitmen dan perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan menyebabkan ditangkap pada tanggal 30 Desember. Soekarno dijebloskan ke penjara Bancai, Bandung. Nah ini nih penjaranya. Jadi monumen nasional sekarang. Di penjara Bancai, Insinyur Soekarno mendekam selama 8 bulan atas tuduhan pemberontakan. Soekarno yang menjabat ketua PNI dijebloskan ke penjara Bancai bersama rekan satu pergerakannya, yaitu Raden Gatot Mangkupraja selaku sekretaris 2 PNI Pusat, lalu Mas Kun Sumadirja sebagai sekretaris 2 Cabang Bandung, dan Supriyadinata anggota PNI Cabang Bandung. Di penjara Bancai ini, Soekarno menempati sel ukuran nomor 5 yang hanya berukuran 2,5 kali 1,5 meter. Dan berisi kasur lipat, juga toilet non-permanen. Ruangannya pengap dan gelap dalam penjara Bancai, tidak meruntuhkan semangat dan komitmen Insinyur Soekarno untuk terus berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1930, Insinyur Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin, Bandung. Soekarno kembali harus merasakan lebabnya salah satu sel dari 552 sel yang ada di Sukamiskin. Di kamar TA01, Insinyur Soekarno menyusun pledoi atau pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat. Ditulis dengan beralaskan penutup dari kloset duduk yang dijadikan meja untuk menulis di dalam cahaya yang terbatas. Pledoi tersebut dibacakan dalam persidangan di Gedung Pengadilan Kolonial, Landrat, Bandung. Soekarno dalam pembelaannya mengungkapkan bahwa bangsa Belanda sebagai bangsa yang serakah, yang telah menindas dan merampas kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembelaan itu membuat Belanda makin marah sehingga PNI bentukan Soekarno dibubarkan pada bulan Juli 1930. Setelah keluar dari penjara, ia kemudian bergabung dengan Partindo karena ia sudah tidak memiliki partai lagi. Soekarno kemudian didaulat sebagai pemimpin Partindo, tetapi ia kembali ditangkap oleh Belanda dan kemudian diasingkan ke Flores. Dan 4 tahun kemudian ia dibuang ke Bengkulu dan dibebaskan pada tahun 1942 menjelang kedatangan penjajahan Jepang. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti perjuangan Soekarno berakhir. Pada tahun 1948,
Soekarno setelah agresi militer kedua kembali diasingkan ke Prapat, Sumatera Utara. Dari Prapat, Soekarno kemudian dipindah ke Bukit Manuling, Bangka. Bung Karno berkomitmen untuk berjuang menciptakan perubahan yang lebih baik bagi bangsa ini. Hal ini sudah seharusnya dijadikan sebagai cermin bagi seluruh warga bangsa Indonesia. Itu perjuangan Soekarno. Kemudian yang kedua, Dr. Haji Muhammad Hatta, lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta merupakan organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan wakil presiden pertama Indonesia. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi Bendahara Zong Sumatranen Bon, wilayah Padang pada tahun 1916. Pengetahuan politiknya berkembang dengan cepat saat Hatta sering menghadiri ceramah dan pertemuan-pertemuan politik. Sampai tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda, dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, Indische Vereniging. Mulanya organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar, tetapi segera berubah menjadi sebuah organisasi pergerakan kemerdekaan. Saat tiga tokoh Indische Party, Suwardi Suryaningrat, Dawas Dekker, dan Cipto Mangunkusumo bergabung dengan Indische Vereniging yang kemudian berubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia yang dikenal dengan PI. Di Perhimpunan Indonesia, Hatta mulai meniti karir jenjang politiknya sebagai bendahara pada tahun 1922 dan menjadi ketua pada tahun 1925. Saat menjadi ketua PI, Hatta mengumandangkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Pada tahun 1927, Hatta bergabung dengan Liga menentang imperialisme dan kolonialisme di Belanda dan berkenalan dengan aktivis nasional India, Jawaharlal Nehru. Aktivitas politik Hatta pada organisasi ini menyebabkan dirinya ditangkap tentara Belanda bersama Natsir ST Simanjuntak, Ali Sastro Amijoyo, dan Abdul Qadir Majid Joyodiningrat sebelum akhirnya dibebaskan setelah ia berpidato dengan pidato pembelaan berjudul Indonesia Free. Selanjutnya pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia bulan September 1932. Bung Hatta berjumpa dengan Bung Karno untuk pertama kalinya. Sejak itu, keduanya seperti dipertautkan alam, berjuang bersama membela tanah air. Tahun 1933, Soekarno diasingkan ke ND Flores. Aksi ini menuai reaksi Hatta yang mulai menulis mengenai pengasingan Soekarno pada berbagai media. Akibat aksi Hatta inilah pemerintah kolonial Belanda mulai memusatkan perhatian pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia dan menangkap para pemimpin partai yang selanjutnya diasingkan ke Digul, Papua. Pada masa pengasingan di Digul, Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar. Ia juga mulai rajin membaca buku yang ia bawa di Jakarta untuk kemudian diajarkan pada teman-temannya. Selanjutnya pada tahun 1935, saat pemerintah kolonial Belanda berganti, Hatta dan Syahrir dipindah lokasikan ke Banda Neira. Di sanalah Hatta dan Syahrir mulai memberi pelajaran kepada anak setempat dalam bidang sejarah, politik, dan lain-lain. Setelah 8 tahun diasingkan, Hatta dan Syahrir dibawa kembali ke Sukabumi pada tahun 1942. Selang 1 bulan, pemerintah Belanda menyerah pada Jepang. Pada saat itu, Hatta dan Syahrir dibawa ke Jakarta. Setelah agresi militer kedua, tanggal 19 Desember 1948, Soekarno dan Hatta ditangkap dan diasingkan ke Giri Sasana Menubing,
di Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Selain Bung Karno dan Hatta, sejumlah tokoh nasional juga diasingkan di bangunan yang terletak di pucuk Gunung Menumbing. Sekretaris Negara Pringgo Digdo, Menteri Luar Negeri Agus Salim, Menteri Pengajaran Ali Sastroamidjojo, Ketua Badan KNPI Mr. Asyaat, Wakil Perdana Menteri Mr. Muhammad Rum, dan Kepala Staf Angkatan Udara Komodor Udara S. Surya Dharma merupakan tokoh-tokoh yang bersama Soekarno dan Hatta diasingkan di Bangka. Pada tanggal 14 Maret 1980, akhirnya Hatta wafat di RSUD Dr. Cipto Mangunkusumo. Karena perjuangannya bagi Republik Indonesia sangat besar, Hatta mendapatkan anugerah tanda kehormatan tertinggi Bintang Republik Indonesia kelas 1 yang diberikan oleh Presiden Soeharto. Semangat dan komitmen kebangsaan bukan hanya ditunjukkan oleh Soekarno-Hatta, namun banyak tokoh pendiri negara lain yang memiliki semangat dan komitmen kebangsaan yang kuat. Nah, demikian pembahasan kali ini. Mari kita simpulkan. Kesimpulannya, yang pertama seperti kamu bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah takdir. Kita semua sepakat untuk mencintai bangsa ini dan berharap suatu saat menjadi bangsa yang modern, maju, mandiri, dan demokratis. Dalam proses perjuangan bangsa ini, Bung Karno berkomitmen untuk memperjuangkan atau berjuang menciptakan perubahan yang lebih baik bagi bangsa ini. Hal ini sudah seharusnya dijadikan sebagai cermin bagi seluruh warga bangsa Indonesia. Telah dibuktikan bahwa semangat dan komitmen kebangsaan bukan hanya ditunjukkan oleh Soekarno dan Hatta. Banyak tokoh pendiri negara lain yang memiliki semangat dan komitmen kebangsaan yang kuat demi tercapainya cita-cita bangsa ini. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, ini ada tugas sebagai bahan latihan kalian. Selanjutnya dikerjakan dan dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru sesuai dengan kesepakatan di sekolah kalian. Demikian pertemuan ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Amin. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.